Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di video aljabar boolean. Ya, kali ini kita membahas fungsi boolean ya. Oke, terkait dengan fungsi mungkin rekan-rekan sudah pelajari juga ya. Apa itu fungsi? Masih ingat? Ya, fungsi itu adalah proses pemetaan ya, pemetaan dari satu himpunan ke himpunan yang lainnya. Oke, nah sekarang di aljabar boolean pun ada fungsi ya. Apa tuh fungsi di aljabar boolean? Ya, di sini fungsi boolean disebut juga fungsi biner ya karena tadi elemennya ada 0 dan 1 ya. Adalah pemetaan dari himpunan ya B pangkat N ke himpunan B melalui ekspresi boolean. Maka kita bisa menuliskannya seperti F titik 2 B pangkat N dengan menuju B. Ini adalah notasinya ya. Dalam sini maksudnya B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N, ordered and tuple, di dalam daerah asal B. Oke? Nah, setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Ya. Misalkan kita memiliki sebuah, nah ini adalah salah satu contoh ya, fungsi 3 variabel. Ya, di sini salah satu fungsi x, y, z ditambah x komplement y ditambah y komplement z. Ya, ini adalah salah satu contoh fungsi 3 variabel. Nah, di sini fungsi f ini memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3 ya. Maksudnya variabelnya 3 lah ya. Kehimpunan B. B di sini elemennya adalah 0 dan 1. Ya. Maka salah satu contoh pasangan terurut ganda di sini berarti 101. Berarti adalah nilai X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0, dan Z-nya adalah 1 ya. X1 ya 0 dan Z-nya 1. Sehingga pada saat kita memetakan ini, maka kita lihat di sini ya, yang ini oke. X-nya 0 ya. X-nya 1 ya. Oke, yang ini X-nya 1, Y-nya 0. Kali kan ini. Z-nya adalah 1. Ditambah ini adalah X aksennya 0 berarti 0 ya. Lalu di sini Y-nya adalah 0, maka di sini 0 kali 0 ya. Lalu di sini Y aksen Z, Y aksennya berarti ditambah 1, Z-nya adalah 1. Oke, di sini 1 kali ini ada elemen 0, maka di sini adalah 0. Ya, di sini 0 kali 0, jadi adalah 0 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Maka jumlahnya adalah sama dengan 1 ya. Oke. Sama ya hasilnya ya. 0, 0, 1 dan 1 ya. Oke. Nah, fungsi boolean di sini adalah salah satu contoh dari fungsi boolean ya. Bisa dia dalam satu variabel seperti ini ya. Fx, maka satu variabel. Lalu fx ini dua variabel, bisa nilainya x aksen y tambah x y aksen ditambah y aksen. Ya, ini adalah fungsi dua variabel ataupun 3 variabel. Ya, 3 peubah di sini x y z aksen ini jadi salah satu contoh. Masih banyak lagi di luar ini ya. Nah, setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam komplemennya. Disebut literal. Nah, literal itu jadi kita nyebutnya literal ya sekarang. Jadi variabel yang ada di dalam fungsi itu disebutnya literal. Contohnya adalah misalnya fungsi h dengan variabelnya x, y, z ya. Nah, kan di sini x, y, z aksen ini terdiri masing-masing adalah ada literal x, y, dan z. Maka dia terdiri dari 3 buah literal yaitu x, y, dan z aksen. Oke ya, ini secara istilah. Nah, lalu sekarang kita bisa menyatakan dalam tabel kebenarannya juga ya. Diketahui fungsi boolean x, y, z, fungsinya adalah x, y, z aksen. Nyatakan fungsi h ini dalam tabel kebenarannya. Oke, teman-teman udah bisa ya membuat tabel ini. Berarti 2 pangkat 3 ya, ada 3 variabel, ada 3 literalnya, berarti 2 pangkat 3, 8. Ya, ada 8 karakter di sini, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pada saat ini adalah hubungannya. Oke, sebelum ini mungkin kita kalikan dulu ya. X, Y, Z. Ya, ini sebelum masuk ke X, Y, Z aksen.
X, Y, Z ini. X, Y, Z. Oke. 0 kali 0 kali 0, 0. 0 kali 0 kali 1, ya, karena mengandung unsur 0, ya udah, jadi udah 0. Ya, ini masih ada 0, 0. 0, 1, 1, sama aja kan kayak 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0 juga. Oke, 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Itu kan, ya, bisa kita pendekatan seperti itu, ya, ini 0, karena mengandung 0, ya udah. Nah, ini 1, 1, 1, maka kita nilai 1. Oke, kalau sekarang X, Y, Z aksen, maka di sini yang Z aksennya yang kita rubah ya. Berarti di sini 0 jadi 1 kan. Ya, di sini anggaplah 1 ya. Berarti X-nya ini kalau pengen mudah teman-teman bisa tuliskan dulu misalnya ini X-nya gimana ya. Oh, X-nya berarti 0 0 sini 0 0 0 0 di sini 1 di 1. Maka XY Z aksen, Z aksennya juga bikin juga di sini misalnya. Kalau pengen lebih mudah lagi, maka di sini 1 0 1 0 1 0 1. Oh, maka XY Z aksen 1 kali 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, baru dia 1 1 adalah di sini ya. Ini 1 sisanya. Oke, XY Z. Oke, lalu gimana kalau misalnya apa ya, X aksen, Y aksen, Z aksen, gimana? Lalu kalau X ditambah Y ditambah Z juga gimana? Nah, ini teman-teman kerjakan sendiri ya, latihan ya. Oke? Nah, seperti halnya di konsep matematik umumnya, ya, penjumlahan dan fungsi aljabar boolean pun dia bisa dilakukan operasi penjumlahan dan perkalian, ya. Misalkan di sini kita punya dua buah fungsi f dan g, ya, dua fungsi boolean dengan n peubah. Maka penjumlahan f tambah fungsi f dan fungsi g didefinisikan sebagai f tambah g x1 dan seterusnya ya. Ini ada sama dengan fungsi f dengan elemennya ditambah dengan fungsi g ditambah dengan elemennya juga ya. Oke, juga berlaku dengan untuk perkalian juga sama f kali g x dan seterusnya sehingga perkalian pun dikalikan. Oke, contoh misalnya fxy, xy aksen ditambah y ini adalah fungsi f dan gxy sama dengan x komplement ditambah y komplement ini adalah fungsi g. Maka kita akan melakukan penambahan dan perkalian dua buah fungsi ini seperti apa? Ya, penjumlahan. Misalnya kita definisikan bahwa penjumlahan dari dua buah fungsi ini kita definisikan menjadi fungsi baru. Misalnya adalah H ya dengan dua variabel X, Y. Maka penjumlahan dari dua buah fungsi ini adalah berarti di sini X, Y aksen ditambah Y ya. Ini bisa jadi kita kurungkan kalau teman-teman bingung bacanya. Ditambah X aksen ditambah Y aksen. Maka di sini bisa kita jumlahkan udah seperti ini ya. Dengan cara mengumpulkan yang ada komponen X-nya. Misalnya di sini X, Y aksen kan ya ini X-nya ditarik ke sini, yang Y-nya dipindahin ke sini ya. Sini X-nya pindah ke sini. Oke, sorry. Ini ke sini, yang Y-nya pindah ke sini. Kan X, Y aksen, X, nah Y tambah Y aksen, ini ternyata adalah hukum komplement kan? Ya, ingat ya, Y tambah Y aksen adalah 1. Maka jadinya X, Y aksen tambah X ditambah 1 sama dengan X, Y tambah X. Jadi bisa sesederhana mungkin sih fungsinya ya. Oke, perkalian juga sama ya. Di sini ada kita definisikan sebagai fungsi baru H X Y, fungsi F dikalikan fungsi G. Oke, ini adalah X Y aksen ditambah Y ya. Ini adalah fungsi F dikali dengan X aksen ditambah Y. Oke. Selanjutnya, bahasan selanjutnya adalah di komplement fungsi. Di sini kita lihat bahwa fungsi pun dapat kita komplementkan atau kita balikan ya, tidak hanya satu variabel tapi juga atau literal ya, tapi fungsinya pun bisa kita komplement ya. Jadi komplement ini kayak kebalikan dari fungsi gitu ya. Fungsi komplement dari satu fungsi f yaitu adalah kita nasikan sebagai f kutip ya. Berguna f komplement. Berguna saat kita melakukan penyederhanaan fungsi boolean
Jadi kegunaan dari komplement ini saat kita melakukan penyederhanaan fungsi boolean ini bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, untuk mencari komplement fungsi ini ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan hukum De Morgan. Ya. Ingat di hukum-hukum ya, teman-teman bisa cek lagi hukum De Morgan itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah di prinsip dualitas. Ya, cara kedua adalah menggunakan prinsip dualitas. Caranya sama ya, di sini bisa menghasilkan yang sama. Tergantung nanti teman-teman mau pakainya yang mana ya. Nanti teman-teman pelajari aja dulu dunianya, nanti kira-kira lebih suka yang mana. Oke, balik lagi kalau hukum De Morgan itu adalah konsepnya ada seperti ini kan. A tadi yang udah kita singgung di video sebelumnya, A tambah B. Misalnya kita punya A tambah B, dikomplementkan. Ini sama aja dengan komplemen ini masuk ke si dalam kurung ini. Berarti A komplemen, si positif ini, si penjumlahan ini berubah jadi perkalian dikali B komplemennya. Ya, ini adalah hukum De Morgan. Nah, untuk dua peubah ya, jadi seperti ini ya. Konsepnya X tambah X2, maka si komplemennya masuk ke X1, X2, dan penjumlahannya jadi perkalian. Dan dualnya di sini adalah, ya teman-teman udah belajar dualitas kan ya. Nanti cek lagi di himpunan ya. Maksudnya konsep dualitas. X1 dikali X2 ini adalah dualnya dari yang ini. Ya, X1 tambah X2 komplement, dualnya adalah X1 dikali X2. Dan maka ini hasilnya adalah X1 ya, komplement ditambah X2 komplement. Untuk yang tiga peubah pun sama ya, ada X1, X2, X3 ini sama. Kita punya di sini X1 ditambah Y ya, karena dalam hal ini Y-nya adalah X2 dan tambah X3 misalnya ya. Di sini kita lihat bahwa Y-nya kita misalkan di sini ya, si X2 tambah X3 ini sebagai Y. Ya, maka di sini X1 ditambah Y aksen. Ya, diaksenkan maksudnya X1 aksen dikali Y aksen jadinya kan. Nah, kondisi sini Y aksen ini kita balikan lagi ke X2 tambah X3 ya, maka hasilnya adalah X1 dikali X2 dikali X3 aksen ya, X2 aksen X3 aksen juga. Dan dualnya adalah ya kebalikannya, berarti dualnya dari ini adalah X1 dikali X2 dikali X3 diaksenkan. Kalau kita masukkan ke sini, berarti X1 aksen ditambah X2 aksen ditambah X3 aksen. Ya. Dan juga berlaku untuk saat n buah variabel atau peubah. Ya. Oke, contoh. Misalkan f kita punya fungsi 3 variabel atau 3 literal. Ya, di sini x, y, z sama dengan ini, fungsinya adalah ini. Oke. X kali y aksen, z aksen ditambah y, z. Oke. Maka kita mau mencari fungsinya. Jadi kalau di sini kita punya f ya, dikomplementkan akan menjadi f aksen ya. Maka satu fungsi ini ya, satu segini yang di komplementkannya. Ya. Maka di sini anggaplah kita masukkan kurung lagi dikomplementkan. Oke, maka kita analisis satu-satu. Di sini komplementkan dulu ya, x komplement. Oke, ini kan hubungannya atau kita tuliskan aja ya. Di sini adalah x y aksen z aksen ditambah yz ya. Ini kan yang ini ya, fungsi f-nya. Fungsi f-nya lalu kita komplementkan. Maka di sini ini adalah x, anggaplah ini ada dua buah ruas ya, kiri dan kanan, misalnya yang ini dan yang ini. Maka antara x dan dalam kurung ini berarti bisa kita komplementkan dulu yang ini, maka jadinya x komplement. Ini kan hubungannya kali ya dengan dalam kurung ini. Dalam kurung sini kita tambah jadinya, tambah dalam kurung y aksen lalu z aksen ditambah yz, ini jadinya aksen ya. Oke ya, di sini x aksen ya, balik lagi ulang yang di sini x-nya seperti ada dua ruas ya, x dan dalam kurung ini. Oke. Nah, setelah itu
si yang dalam kurung ini kan juga terdiri dari ruas ya, ini Z ya, Z aksen. Nah, kita tuliskan lagi X aksen. Nah, di sini Y aksen. Ini aksen yang di sini komplement ini dimasukkan lagi ke ruas kiri dan ruas kanan ya. Oke, maka akan jadi dua ruas baru lagi. Oke, maka di sini kita tulis saja ya Y aksen dikali Z aksen. Ini dikomplementkan ya karena faktor ini. Oke, yang asalnya positif, yang asalnya penjumlahan jadinya perkalian. Titik. Nah, dikali Y dikali Z dalam aksen lagi, karena aksen yang ini. Oke, nah di sini bisa kita lepaskan lagi X aksen ditambah. Lalu di sini Y aksen ya terpengaruh ini kan. Maka di sininya tulis lagi Y, ya Y aksen diaksenkan lagi atau dikomplementkan lagi, ya, maka dia jadi Y biasa. Dikali jadinya ditambah. Z-nya jadi Z biasa. Oke. Yang ini dikali ya, yang ini dikomplementkan maka jadinya Y komplement yang asalnya kali jadi tambah. Ya, di sini jadinya Z komplement. Maka hasilnya adalah ini. Sama ya, X aksen ditambah Y Z dikali Y aksen tambah Z aksen. Oke, bisa dipahami? Nah, untuk jadi contoh lainnya gimana kalau misalnya teman-teman coba juga ya, misalnya ada F dengan 3 variabel X, Y, Z. Ya, di sini kita punya X ditambah Y, Z. Nah, ini cari F aksennya berapa. F aksennya apa dari fungsi ini. Oke, latihan ya. Sekarang coba masing-masing. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Nah, ini adalah cara yang kedua. Komplement fungsi dengan menggunakan prinsip dualitas. Ya, di sini langkahnya adalah menentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan fungsi f. Lalu komplementkan setiap literalnya di dalam dual tersebut. Ya. Jadi sederhana lagi, diulang lagi. Tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan fungsi f. Ya, dualnya dulu, cari lalu dikomplementkan setiap literal dari dual tersebut. Ya. Oke, misalkan f, x, y, z kita punya fungsi ini. Ya, x aksen ini. Sekarang tentukan dulu dualnya. Ya. Langkah pertama adalah tentukan dulu dualnya. Di sini x ya, kalau dualnya berarti yang operatornya aja ya. Yang kita lihat di sini kan perkalian ya, x kali di sini seperti ada dua entitas ya, x dikali y dalam kurung y aksen z aksen ditambah y z. Nah, ini dualnya dulu, oke? Jadi dualitas itu kalau misalnya penjumlahan jadi perkalian. Kalau misalnya perkalian jadi perjumlahan ya, 0 jadi 1, 1 jadi 0, itu juga dualitas ya. Beda antara dualitas sama komplement ya. Cermati lagi. Oke, jadi kalau positif penjumlahan jadinya, kalau dualitas penjumlahan jadi perkalian dan perkalian jadi penjumlahan, 0 jadi 1, 1 jadi 0 ya. Lalu nah, ini dari sini kita lihat ya, ini ada perkalian maka jadi penjumlahan di sini ya. Ya, di sini ini tetap ya. Di sini jadi yang ini perkalian jadi penjumlahan, yang ini penjumlahan jadinya perkalian. Di sini perkalian jadinya penjumlahan. Oke. Nah, setelah itu baru dikomplementkan. Setelah itu yang asalnya X jadi X aksen. Ini mah tetap ya, seperti operatornya dulu, baru di sini asalnya Y aksen jadi Y ditambah Z aksen jadi Z, Y jadi Y aksen ditambah Z aksen. Dan ini adalah fungsi dari komplementnya. Ya. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Maka jadi fungsi komplement dari X, Y, Z adalah X aksen ditambah Y tambah Z dikali Y aksen ditambah Z. Ya. Mau pakai cara yang mana? Dualitas atau yang De Morgan? Ini dualitas. Kalau yang ini tadi adalah De Morgan kan, hasilnya sama. Nah, yang kejauhan. Ya. Oke, ini cara dualitas ya. Yang dicontoh soal ini. X aksen tambah YZ, Y aksen tambah Z. Ini De Morgan. Kalau ini adalah dualitas. Hasilnya sama. Oke, tergantung mau pakai yang mana. Silahkan diamati.
Jika sudah mengerti, silakan dilatih. Ya, ini untuk yang komplement. Teman-teman tentukan fungsi ini, cari fungsi komplemennya dengan dua cara, De Morgan dan dualitas. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan pekan ini kita cukupkan sampai di komplement, ya, komplement fungsi boolean. Nanti masih ada di bentuk kanonik sampai penyederhanaan mungkin di pekan-pekan depan ya. Oke, sampai sini terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga sedikit penjelasan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi aljabar boolean. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.